FSR 3, sejauh apa teknologinya sudah berkembang? Kalau butuhnya buat kerja, GPU-nya juga yang buat kerja dong. Asus ProArt GeForce RTX 40 memiliki semua yang dimiliki GeForce RTX 40 yang lain, tapi dengan tambahan fitur yang cocok banget buat konten kreator. Desain yang simpel dan cakep, serta dukungan aplikasi kreator yang menggunakan RTX dan AI, software AI eksklusif, dan studio driver untuk content creation. Ditambah bonus mantap gratis 3 bulan berlangganan Adobe Creative Cloud. Selengkapnya cek link di bawah. Upscaling. Buat yang belum tahu, upscaling itu adalah salah satu metode untuk bisa meningkatkan FPS tanpa harus mengganti hardware. Jadi selama ini kalau kita nge-game dan kita cari performance yang lebih tinggi, artinya frame rate yang lebih tinggi, FPS yang lebih tinggi, yang kita tahu ya harus pakai hardware yang lebih bagus. Jadi kalau kamu pakai CPU dan GPU, harus upgrade ke yang lebih bagus, yang lebih kenceng. Dan dari sisi pabrikan juga sama. Untuk bisa meningkatkan performance gaming, mereka harus bikin GPU yang lebih kenceng dan lebih kenceng lagi setiap harinya. Permasalahannya bukan hanya GPU yang semakin canggih, tapi teknologi display juga terus berkembang. Sampai akhirnya resolusi dari sebuah layar itu semakin hari semakin tambah gede, bre. Dari Full HD, 2K, 4K, 8K, nggak tahu 16K kapan akan keluar gitu kan. Dimana setiap naik resolusi, ini untuk bisa mendapatkan frame rate yang sama, butuh processing power yang semakin besar. Selain itu yang bikin tambah berat lagi adalah standar FPS-nya yang juga semakin naik. Jadi bertahun-tahun yang lalu 30-40 FPS itu sudah playable. Sekarang 60 FPS udah kurang, bre. Karena 144 aja udah jadi standar yang baru sejak beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang maunya gamer itu adalah main dengan resolusi setinggi-tingginya dengan FPS yang tidak terbatas. Luar biasa. Dan hal ini tidak akan bisa dicapai kalau kita hanya mengandalkan pada perkembangan teknologi hardware-nya aja. Gak kekejar. Untungnya ada teknologi upscaling, di mana akhirnya meningkatkan FPS bukan hanya dilakukan oleh hardware, tapi sudah bisa dilakukan lewat software. Walaupun ada sedikit-sedikit dibantu oleh hardware gitu ya. Namanya adalah upscaling. Jadi ceritanya game tidak lagi dirender pada resolusi native, tapi diturunkan ke resolusi yang lebih rendah biar dapat FPS tinggi, kemudian di-upscale, dinaikin lagi ke resolusi native-nya. Waduh, berarti kalau gambarnya diturunin dulu resolusinya terus dinaikin lagi, bakal kelihatan jelek dong. Ya, awalnya emang gitu sih, tapi untungnya teknologi upscaling udah semakin berkembang. Nvidia punya DLSS, tapi sayangnya hanya bisa dipakai oleh GPU tertentu aja. Bahkan setiap ada DLSS generasi terbaru, itu hanya bisa digunakan di GPU Nvidia yang terbaru juga. Jadi nggak sembarangan orang bisa pakai. Untungnya AMD punya FSR. Teknologi upscaling yang tujuannya sama seperti DLSS, tapi bedanya dibuat open source oleh AMD dan bisa digunakan oleh semua pengguna GPU. Pakai Nvidia bisa, Radeon bisa. Mau GPU lama bisa, GPU baru apalagi, bre. Tapi kalau cuma disebutin seperti ini, bahwa FSR bisa dipakai oleh semua pengguna GPU, itu kayaknya biasa aja kali ya. Tapi jangan salah, ini bisa jadi sebuah game changer. Jadi kalau kita bicara gaming, bukan cuma untuk PC. Ada konsol, ada handheld, ada apalagi smartphone, sekarang juga udah bisa dipakai untuk nge-game gitu ya. Nah, kalau bukan PC, yang 3 ini tadi, yang menjadi satu-satunya penghalang untuk mereka bisa menjalankan game dengan resolusi tinggi dan FPS yang tinggi, itu adalah keterbatasan hardware. Jadi mereka mau meningkatkan performance hardware-nya udah nggak bisa karena ukuran device-nya kecil, bre. Nah, dengan adanya FSR ini berarti meningkatkan FPS sudah bisa dilakukan lewat software. Di mana software ini bisa digunakan oleh semua pengguna GPU. Semua, bukan cuma PC. Konsol bisa, handheld bisa, smartphone juga bisa. Jadi akhirnya impian kita untuk bisa main game dengan device mobile dengan resolusi dan FPS yang tinggi udah semakin di depan mata. Tinggal sekarang FSR 3, ini teknologi FSR terbaru dari AMD, gimana performance-nya? Saat video ini dibuat baru ada 3 game yang support FSR 3, Forspoken, Immortals of Avium, dan Avatar Frontiers of Pandora. Forspoken saya nggak terlalu suka, Immortals of Avium saya cobain banyak stutteringnya, jadi saya coba hanya di Avatar Frontiers of Pandora yang kebetulan adalah game terbaru juga di antara ketiganya. Kita akan bandingin bukan hanya perbedaan FPS-nya, tapi juga gimana perbedaan visualnya antara gamenya dijalankan di resolusi native dengan di saat FSR-nya aktif di beberapa mode. Termasuk ada lagi teknologi yang namanya frame generation. Jadi frame generation ini bisa menambah FPS di atas FSR. Jadi kalau native itu yang standar,
terus dengan FSR dia FPS-nya bisa naik. Nah, kalau FSR ditambah frame generation, ini FPS-nya bisa lebih tinggi lagi. Makanya yang digembar-gemborkan adalah FPS yang bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat lebih tinggi daripada native gitu kan. Tinggal apakah benar bisa sampai ke sana, dan kalau bisa, apakah ada minusnya. Sedikit tentang frame generation, jadi berbeda dengan FSR. Kalau FSR itu adalah upscaling, jadi dia di-render di bawah, habis itu dinaikin lagi resolusinya. Kalau frame generation itu dia menyisipkan frame palsu di antara frame asli. Singkatnya, kalau ini adalah frame pertama dan ini adalah frame kedua dari sebuah urutan gambar bergerak, maka frame generation akan membuat satu frame palsu di antara kedua gambar agar pergerakannya terlihat lebih smooth. Tapi minusnya, untuk bisa memasukkan frame palsu ini, sistemnya harus menahan 2 frame untuk tidak muncul di layar. Jadi kalau secara konvensional, setiap frame itu akan ditampilkan setelah rendernya selesai. Di sini enggak bre, harus ditahan 2 frame dulu baru bisa ditampilkan. Artinya akan ada jeda atau delay yang sebelumnya tidak ada. Tinggal seberapa besar jedanya atau latensinya, karena itu memang tidak bisa dihindari gitu ya. Jadi kalau 1 frame per second, 1 detik itu 1 gambar, kalau ada frame generation berarti yang tadinya setiap gambar bisa ditampilkan setiap detik, ini berarti harus mundur jadi 3 detik. Karena dia baru bisa ditampilkan setelah frame keduanya selesai. Tapi nggak usah khawatir, karena untuk ngegame itu framenya bukan 1 FPS bre, tapi bisa di atas 60 bahkan ratusan FPS. Jadi harusnya latensinya kecil banget. Sekarang kita lihat dulu gimana perbedaan FPS antara dijalankan standar dengan FSR dan dengan frame generation. Di game Avatar Frontiers of Pandora ini ada 5 level FSR, Ultra Performance, Performance, Balance, Quality, dan Ultra Quality. Saya akan tes 3 untuk dibandingkan dengan resolusi native. GPU yang saya gunakan adalah RX 7700 XT, gamenya dijalankan pada resolusi 2K dan kualitas grafis Ultra. Tanpa FSR, saya bisa dapat 41.5 average FPS. Mengaktifkan FSR pada mode Ultra Quality, FPS-nya meningkat jadi 48.6. Dan kalau kita pakai mode Ultra Performance, dia bisa nambah sampai 79.2. Nah, kalau kita aktifkan frame generation-nya, FPS-nya naik lagi hampir 2 kali lipat. Dimana pada mode Ultra Quality yang tadinya 48.6 naik jadi 84.2. Dan Ultra Performance yang awalnya 79.2 naik jadi 123.8. Kalau dilihat secara persentase, FSR Ultra Quality ngasih peningkatan 17% dan bisa sampai 103% dengan frame gen aktif. Sedangkan pada Ultra Performance, kita dapat 91% peningkatan FPS hingga bisa mencapai 198% dengan frame gen aktif. Tapi bukan tanpa kekurangan. Ini kita baru bicara tentang average FPS-nya aja. Gimana dengan kualitas gambarnya? Kita lihat bareng-bareng beberapa set gambar yang saya ambil dengan setting FSR yang berbeda. Biar lebih gampang sih, kamu bisa save aja masing-masing slideshow yang saya tampilkan, terus kamu lihat side by side langsung bolak-balik ya, dibandingin ya. Memang perbedaannya ada, dan kalau kita lihat langsung bergantian, ada yang berubah, terutama untuk pantulan cahaya dan bayangan. Tapi bahkan dalam kondisi seperti ini aja, saya cukup sulit untuk mendeteksi perbedaan yang lainnya, karena emang bedanya nggak terlalu jauh. Bahkan dibayangin aja, kamu lihat slideshow yang sama ini, tapi hilangkan keterangan setting FSR-nya. Bisa nggak kamu bedain gambar mana milik setting FSR yang mana? Bisa, kita analisa lebih detail untuk nunjukin apanya yang berubah, tapi tidak akan ada manfaatnya karena secara aktual nanti saat kita main game, semuanya ini akan terlihat sama aja. Jadi secara kualitas grafis dalam bentuk still image, improvementnya memang banyak banget dibandingin generasi 1 dan 2. FSR 3 ini ngasih kualitas gambar yang semakin mendekati resolusi native-nya. Tapi gimana kalau gambarnya bergerak? Saya nemuin satu anomali di animasi gerakan daun. Tidak terjadi di semua daun, saya nemu di ini salah satunya aja. Yang kita lihat ini adalah animasi gerakan daun dalam setting standar tanpa FSR. Kemudian yang ini adalah dengan setting FSR Ultra Quality. Kalau kamu bisa bedain, gerakannya jadi nggak semulus sebelumnya. Sekarang daun yang sama kita rubah pakai FSR Balance. Semakin terlihat bedanya, agak nge-glitch gitu ya. Dan terakhir, kalau disetting ke Ultra Performance, nge-glitchnya jadi tambah parah. Kurang lebih kayak gini kalau kita bandingin side by side pada 4 setting yang berbeda. Jadi yang ini udah bukan lagi tentang perbedaan kualitas grafis, tapi memang terjadi anomali pada animasi gerakan objek pada setting FSR yang berbeda. Sekarang kita masuk ke frame generation. Yang pertama, ini menggunakan FSR Ultra Quality tanpa frame generation. FPS ada di kisaran 30-50an dan tidak ada anomali sama sekali. Berikutnya masih dengan setting yang sama, Ultra Quality, tapi kali ini dengan frame gen aktif. Terlihat FPS-nya naik ke 70-90an dan masih terlihat sama mulusnya. Permasalahannya tidak selamanya seperti itu.
itu, ada kalanya entah karena alasan apa, terjadi stutter yang cukup parah jika frame gen-nya aktif. Ini salah satu contohnya, dengan setting yang sama, ultra quality dan frame generation on, terjadi stutter tiap beberapa detik. Perhatikan spike pada grafik frame time yang rutin muncul. Average FPS masih nggak berubah, tapi untuk 1% dan 0,1% low-nya bisa drop sampai ke 3 FPS dan bikin gamenya hampir nggak bisa dimainin. Hal ini tidak muncul setiap saat, tapi kalau sampai terjadi, saya harus nge-restart gamenya biar bisa lancar lagi. Jadi akhirnya untuk lebih aman, biar nggak keganggu dengan stutter yang kadang-kadang muncul ini, ya udah saya matiin aja frame generation-nya. Oke, itu dia tadi FSR 3 di game Avatar Frontiers of Pandora. Kalau dilihat secara visual, memang peningkatannya jauh banget dibandingin FSR generasi pertama dan kedua ya. Karena di generasi awal itu, jangankan still image, bahkan di tengah game aja, dengan FSR-nya aktif, kita bisa ngelihat nih bahwa gambarnya memang nggak sejernih kalau kita jalanin di resolusi native. Tapi di FSR 3 ini, perbedaan secara visual memang masih ada, tapi tidak sebesar sebelumnya. Jadi begitu gambarnya bergerak, udah hampir nggak kelihatan. Ya kalau memang dijadiin still image terus kamu liatin side by side memang akan kelihatan gitu ya. Tapi kalau udah jalan nggak akan terasa deh. Tapi ini adalah hal yang wajar karena FSR 3 itu barusan dirilis dan tentu saja akan semakin disempurnakan. Mungkin nanti di FSR 4, 5 dan seterusnya akan lebih sempurna lagi. Ya seharusnya sih iya. Dan kalau nanti udah semakin sempurna berarti kita akan nemuin konsol yang udah punya kualitas grafis dan FPS yang mungkin hampir sama seperti PC gaming yang lebih mahal. Terus pakai handheld, pakai Steam Deck, pakai ROG Ally. Bisa jadi dia udah bisa menjalankan game dengan resolusi tinggi dan juga FPS yang lebih tinggi. Jadi untuk sementara sepertinya yang akan bisa menyediakan teknologi untuk bisa digunakan oleh orang-orang selain PC gamer itu baru AMD. Karena FSR boleh dipakai sama semua orang dengan syarat yang tidak terlalu ribet. DLSS secara teknologi memang lebih bagus, nggak bisa dipungkiri, tapi syaratnya juga banyak banget. Dan yang pasti nggak mungkin kita maksain handheld, konsol dan segala macamnya itu harus pakai Nvidia gitu ya, karena mungkin harganya lebih mahal. Secara untuk GPU PC-nya aja mereka memang lebih mahal karena ya itu tadi banyak teknologi yang proprietary yang hanya dimiliki oleh dia dan akhirnya nggak boleh dipakai oleh sembarang orang. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.